Dongeng Bahasa Indonesia. Siapa ibu yang sebenarnya? Ini terjadi di suatu tempat di India, lama sekali. Seorang ibu muda harus bepergian dengan bayinya ke desa yang jauh. Untuk itu, dia perlu menyeberangi hutan yang indah. Sang ibu bahagia karena bayinya tampak senang mendengar burung-burung bernyanyi. Dia tertawa ketika dia mencoba bermain-main dengan kupu-kupu yang berterbangan di sekelilingnya, dan dia tampak menyukai aroma bunga yang diberikan ibunya untuk dipegangnya. Sang ibu berjalan lama sampai mereka tiba di sebuah danau. Air danau itu berwarna biru berkilau. Itu terlihat sangat dingin dan menyegarkan, sehingga sang ibu memutuskan untuk berenang. Meninggalkan bayinya di atas rumput lembut di tepian, dia melanjutkan untuk berenang kecil dan cepat. Saat ibu mandi, dia mendengar suara. "Apakah kau keberatan, sayangku, kalau aku bermain dengan anakmu sampai kau keluar dari air?" Sang ibu melihat seorang wanita muda lain menatap bayinya dengan sayang. Dia tersenyum. "Tentu saja kau bisa bermain dengannya." "Lucunya, bayi yang baik, bayi yang manis. Sekarang aku di sini. Kau tidak perlu khawatir. Luangkan waktumu saja untuk menikmati mandimu." Mendengar si kecil tertawa dan bermain, sang ibu merasa tenang dan dia memutuskan untuk berenang hanya beberapa saat lagi. "Mengapa aku tidak bisa mendengarnya? Baikku, tunggu. Tunggu, kemana kau akan membawanya? Tunggu!" Sang ibu bergegas keluar dari air dan berlari di belakang wanita itu. Ketika dia sampai padanya, "Tunggu sebentar, kemana kau akan membawa anakku?" "Anakmu, ini adalah anakku. Jadi sekarang pergilah dari sini. Beraninya kau, kembalikan anakku. Pencuri, penculik bayi, penculik, lepaskan anakku." Beberapa orang suku yang tinggal di hutan lewat. Mereka mendengar keributan dan sampai di sana. "Ada masalah apa?" "Tolong aku, tolong bantu aku. Dia mengambil bayiku. Tolong bantu aku mohon." "Dia berbohong. Anak ini adalah anakku." "Wanita ini telah mencoba menculik anakku dariku. Tolong, jangan dengarkan kebohongannya." Orang-orang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak bisa melihat yang mana dari dua wanita itu yang mengatakan kebenaran dan yang mana dari mereka yang berbohong. Akhirnya, salah satu dari mereka melangkah maju. "Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus membawa kalian ke kepala suku kami." "Mengapa? Aku mengatakan kepadamu bahwa bayi ini adalah anakku." "Mengapa kau tidak mendengarkan aku? Atau jangan-jangan kalian semua adalah pencuri bayi juga, iya kan?" "Kami bukan pencuri, tetapi jelas bahwa salah satu dari kalian adalah pencuri, dan itu juga ada di hutan kami. Jadi, kami tidak dapat membiarkan kalian pergi sampai masalah ini diselesaikan. Sekarang ikut dengan kami." Orang-orang membawa para wanita itu melalui jalan berliku di hutan, sampai mereka mencapai gua yang aneh. Mereka berbicara kepada para penjaga dalam bahasa yang aneh. Mereka memasuki gua yang gelap, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa, sampai tiba-tiba seolah-olah muncul dalam kegelapan seperti hantu. Mereka melihat kepala suku berdiri di hadapan mereka. "Purbinaka Kalicin Balakaban." "Buka. Siapa di antara kalian yang ibunya?" Aku. Shula." "Sekarang di dunia rimba, kekuatan mungkin benar. Bayinya ada di sini. Salah satu dari kalian akan memegang kepala bayi dan yang lainnya memegang kaki bayi. Dan kalian berdua akan menariknya.
Mari kita lihat siapa di antara kalian yang lebih kuat. Kedua wanita itu berlutut di sebelah anak itu. Bayi itu memandangi ibu kandungnya dan tersenyum. Dia mengulurkan tangan padanya dan melingkarkan tangan kecilnya di jari ibu itu. Sang ibu menangis dan dengan lembut membelai anaknya. Tiba-tiba, ada suara drum. Dan kontesnya dimulai. Segera setelah penyihir mendengar ini, dia menarik kaki bayi itu sangat keras, sementara ibu kandungnya hanya menatap putranya dengan sayang. Ketika kakinya ditarik, anak itu mulai menangis. Ibu kandungnya merasa takut. Hentikan, hentikan, aku menyerah. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kontes ini. Tolong hentikan, aku mohon. Aku menang, aku menang. Anak ini adalah anakku. Kembalikan anak itu ke ibu kandungnya. Tapi aku yang menang. Tidak, kau tidak menang. Kau hanya mengungkapkan bahwa kau adalah pencuri dan dia adalah ibu yang sebenarnya. Kau ini tidak adil. Kau mengatakan bahwa di hutan kekuatan mungkin benar dan aku menarik anak itu ke arahku. Ya, aku memang mengatakan kekuatan mungkin benar. Tapi maksudku kekuatan keibuan. Dia rela menyerahkan anaknya hanya untuk memastikan tidak ada rasa sakit yang menimpanya. Hanya ibu kandung yang bisa berkorban seperti itu. Ini anakmu, Nyonya. Terima kasih banyak. Aku tahu siapa kau. Jika aku pernah melihatmu di hutan kami lagi. Baiklah, Van Raj. Baiklah. Suatu hari nanti aku akan bisa mendapatkan apa yang lebih baik darimu. Suatu hari nanti. Apakah penyihir itu pernah kembali ke hutan atau tidak? Kami tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah bisa menang melawan kekuatan cinta dari seorang ibu yang tulus dan juga tanpa syarat.